guru-guru hebat, kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini kita masih di topik ke-17, yaitu implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas. Langsung saja kita klik topiknya. Pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan modul 1, yaitu identifikasi dalam PBD. Sekarang kita ke modul berikutnya, yaitu modul 2, refleksi dalam PBD. Terdapat 2 materi. Yang pertama, merefleksikan akar masalah. Yang kedua, tahap refleksi Dikdasmen. Kita ke materi pertama, yaitu merefleksikan akar masalah. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, indikator apa saja yang memunculkan identifikasi akar masalah secara otomatis? Jawabannya adalah hanya indikator prioritas. Kita klik jawab dan lanjut. Kemudian kita ke cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, selama ini bagaimana Anda menganalisis permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan Anda? Jawabannya adalah, selama ini dalam menganalisis permasalahan di satuan pendidikan adalah dengan melakukan diskusi dan musyawarah dalam rapat sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Data yang digunakan mengacu pada laporan seperti supervisi kepala sekolah, data nilai peserta didik, baik nilai sikap maupun pengetahuan, data evaluasi diri sekolah atau EDS, dan data lainnya sebagai pendukung dalam mengidentifikasi akar masalah sebelum adanya rapor pendidikan. Setelah selesai menjawab, klik simpan. Setelah itu ke materi berikutnya, yaitu tahap refleksi Dikdasmen. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat soal, tahap apakah yang dilakukan setelah melewati tahap identifikasi? Jawabannya adalah refleksi. Klik jawab dan lanjut. Kemudian kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, berdasarkan materi ini, hal penting apa yang Anda pahami tentang proses mencari tahu akar masalah yang sebenarnya paling penting untuk dibenahi? Jawabannya adalah, hal penting yang saya pahami tentang proses mencari tahu akar masalah yang sebenarnya paling penting untuk dibenahi, yaitu akar masalah dapat ditemukan dalam indikator level 2 atau melalui indikator yang berada di dimensi berbeda dari indikator yang akan diintervensi. Satuan pendidikan dapat memilih akar masalah yang dianggap sesuai dengan prioritas dan kapasitas dari satuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, klik simpan. Setelah mengerjakan materi pertama dan kedua, langsung saja kita kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 6 soal. Soal pertama, langkah yang paling tepat untuk dilakukan setelah mengunduh rapor pendidikan otomasi adalah, jawabannya yaitu membaca akar masalah dan melihat kesesuaiannya dengan kondisi satuan pendidikan, yaitu yang C. Selanjutnya, soal kedua, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk melihat kesesuaian akar masalah
di rapor pendidikan otomasi dengan situasi di satuan pendidikan? Jawabannya adalah mempelajari dokumen terkait dan observasi langsung, yaitu yang A. Selanjutnya, soal ketiga, mengapa refleksi akar masalah ini penting dilakukan? Jawabannya adalah agar rancangan program di tahap benahi, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan, yaitu yang D. Selanjutnya, dalam tahap refleksi, bagaimana cara menemukan akar masalah dari masalah yang akan diintervensi? Jawabannya yaitu melihat indikator level 2 dari indikator level 1 masalah yang akan diintervensi, yaitu yang D. Selanjutnya, soal kelima, siapakah yang bertanggung jawab melakukan tahap refleksi berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan? Jawabannya adalah kepala sekolah, yaitu yang C. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan perumusan akar masalah yang tepat dan signifikan? Jawabannya pastinya yaitu agar dapat mencari solusi dan merancang program selanjutnya dengan lebih efektif dan efisien. Yaitu jawabannya yang C. Setelah semua pertanyaan terjawab, kita klik cek ulang jawaban, kemudian klik kumpulkan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.